Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ansar dari Prodi Pendidikan Biologi akan menjelaskan tentang zat aditif. Nah, dari kegiatan sekolah apa yang paling kita ingat? Tentunya jajanan kantinnya, bukan? Dari aromanya, bentuknya, warnanya, dan rasanya. Dari penampakan makanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang pedagang menambahkan zat untuk membuatnya menarik. Nah, zat itulah yang disebut dengan zat aditif. Zat aditif adalah zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan daya simpannya. Selain itu, dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif ini terbagi atas dua, yaitu zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Sedangkan berdasarkan fungsinya, zat aditif ini terbagi atas 7, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki banyak macam warna. Pewarna bertujuan untuk mempercantik agar terlihat lebih cerah dan menarik. Pewarna alami ini berasal dari tumbuhan ataupun buah-buahan. Misalnya hijau dari pandan, merah dari stroberi, ataupun ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan ini berasal dari reaksi kimia sintesis, misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Nah, yang kedua yaitu pemanis. Seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Yap, karena semut menyukai pemanis alami seperti gula pasir dan gula aren. Namun ada juga pemanis buatan yang rasanya manisnya hampir sama, bahkan melebihi pemanis alami. Misalnya siklamat dan kalium asesulfat. Yang ketiga, pengawet. Sama seperti mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar tidak dapat membusuk, seperti misalnya benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium sitrat untuk keju, asam propianat untuk roti. Ada juga pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan dengan pengeringan. Yang keempat yaitu penyedap, berguna untuk menciptakan rasa makanan yang lezat. Nah, contohnya itu adalah MSG atau monosodium glutamat, biasa dikenal dengan micin. MSG ini terbuat dari tetesan tebu, dibantu dengan bakteri Micrococcus glutamicus. Sedangkan penyedap alami biasanya berupa garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, merica, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pemberi aroma. Nah, banyak aroma yang membuat kita ngiler. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah ataupun tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan berasal dari enyl caproat yang menyerupai apel dan etil butirat seperti nanas. Yang keenam, pengental. Seperti capcay ataupun permen karet yang mengandung pengental yang bertujuan untuk menstabilkan ataupun mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahannya ini bisa berupa pati, gelatin, gam, dan alginate. Yang terakhir yaitu pengemulsi. Tidak digunakan untuk kulit kita mulus, tapi pengemulsi adalah bahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air ataupun sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi digunakan untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contohnya lecithin yang ada di kuning telur ataupun di kedelai. Nah, lecithin ini digunakan dalam pembuatan mayones ataupun mentega. Selanjutnya kita akan bahas tentang zat adiktif. Pagi-pagi tentunya sangat enak untuk menyeduh kopi, bukan?
Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan hampir semua orang. Dan ketika kita lupa minum kopi, maka kita akan merasa pusing. Nah, gejala ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi kecanduan meminum kopi, atau bisa juga disebut dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan ataupun adiksi. Singkatnya, zat yang bikin kecanduan. Nah, zat adiktif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama yaitu narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat psikoaktif lainnya. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah obat dan tanaman yang menyebabkan perubahan kesadaran, menyebabkan rasa nyeri, sampai ketergantungan. Narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama zat berbahaya, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua berpotensi membuat candu, contohnya morfin, pepidin, dan metadon. Yang ketiga berpotensi ringan dan banyak dipakai dalam pengobatan, contohnya kodein. Narkotika ini jika dikonsumsi dalam waktu pendek akan membuat nyaman, rasa nyeri berkurang, serta ngantuk. Tetapi jika dikonsumsi lama, maka menyebabkan peningkatan denyut jantung, halusinasi, dan gangguan kejiwaan. Kemudian yang kedua, psikotropika adalah obat yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, zat ini dibagi atas 4 golongan. Golongan 1 sangat kuat dan tidak untuk obat. Jadi tidak untuk obat ya teman-teman, misalnya ekstasi dan LSD. Kemudian yang golongan kedua berpotensi kuat, misalnya amfetamin, betafetamin, dan Ritalin. Kemudian golongan 3 berpotensi sedang, misalnya pentobarbital dan flutamerzepam. Kemudian golongan keempat berpotensi ringan, misalnya clozarepam. Nah, dalam jangka pendek psikotropika ini membuat kita sadar terus, rasa senang, bahkan nyaman. Tapi di lain sisi, resiko tinggi membuat pemakainya mengalami gangguan bicara, pernafasan, koma, bahkan dengan kematian. Kemudian yang terakhir adalah zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, ada zat lain juga yang berbahaya bagi saraf dan tubuh. Misalnya alkohol, yang mengakibatkan mabuk, bahkan dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf sampai dengan menyebabkan kanker. Kemudian yang kedua yaitu rokok. Ya, rokok ini mengandung 4.000 senyawa bahan berbahaya bagi tubuh, penyebab kanker paru-paru, bahkan penyakit jantung. Kemudian, apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan? Tentunya ada. Pertama itu memperkuat iman kita. Yang kedua, kenali diri sendiri. Yang ketiga, tingkatkan harga diri. Yang keempat, tingkatkan percaya diri. Yang kelima, menolak narkoba. Yang keenam, pilih teman yang baik. Yang ketujuh, berolahraga. Dan yang terakhir, kegiatan positif.